Halo rekan-rekan semua, selamat malam pendengar dan selamat datang di podcast Latsar. Kali ini saya Noval Sidiki, biasa dipanggil Noval, sebagai moderator akan mengajak kalian nih untuk membahas isu-isu kontemporer yang ada di Indonesia nih. Isu ini tentunya masih hangat ya di akhir-akhir ini, sering kita dengar di media-media dan juga sering kita dengar lewat obrolan-obrolan di YouTube mungkin. Saya di sini akan bersama dua teman saya yang menemani perbincangan kali ini, yaitu Mbak Anissa. Halo Mbak Anissa. Halo. Dan Mas Syafiq. Halo Mas Mbak. Halo Mas Syafiq. Halo. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik-baik. Mas Novel gimana Mas? Alhamdulillah baik nih. Mbak Anissa? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau rekan-rekan semua baik. Oke, terima kasih ya kepada kedua narasumber nih sudah datang di sini untuk membahas 3 isu yang mungkin rekan-rekan sering banget denger itu tadi ya, yaitu korupsi, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Semuanya ketiganya itu ada suatu keterkaitan besar ya. Oke, sebelum membahas lebih lanjut nih, kita kan aku jelasin dulu nih mengenai korupsi nih, sedikit tentang korupsi nih. Kita flashback dulu mengenai makna sebenarnya korupsi itu apa sih? Kalau menurut Undang-Undang ya nomor 20 tahun 2001 nih, dan juga pasal 13 dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, tindak pidana korupsi adalah kegiatan yang memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana dalam rangka memperkaya diri sendiri atau bahkan memperkaya orang lain atau korporasi tertentu dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sebenarnya ada banyak sekali delik tindak pidana yang dikategorikan dalam 7 jenis nih, yaitu kerugian negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan atau konflik of interest dalam pengadaan barang dan jasa, gratifikasi. Itu sebenarnya banyak banget ya kalau kita ketahui, dan itu mungkin nggak jauh-jauh dari kerjaan kita selanjutnya nih di besok-besok hari ini. Betul banget. Apalagi bagian gratifikasi itu kayaknya bakal sering terjadi itu. Bakal sering terjadi nih. Kita harus hati-hati secara sadar dari sekarang ya. Kita harus tahu nih soal korupsi, apa yang jadi kategori korupsi itu tadi. Nah, aku mau flashback dulu nih soal masalah korupsi yang kemarin terjadi di lingkup BPK nih, yaitu kasus 2 auditor BPK yang terjerat OTT di Jawa Barat. Kemarin ada 2. Iya, kemarin ada 2 nih pegawai BPK yang inisialnya AMR dan F nih. Dia kena OTT gara-garanya dia melakukan pemerasan nih terhadap RSUD di Bekasi, sampai puskesmas saja juga diperas habis-habisan. Iya. Total 350 juta. Bahkan kedua pelaku tertangkap ya di apartemennya itu, barang buktinya itu jelas-jelas ada di situ gitu. Ya itu udah nggak bisa mengelak lagi sih, mau gimana pun itu sudah jadi bukti utama ya. Udah ada buktinya jelas. Mungkin kalau misalkan mau beralasan udah ada buktinya, jadi sulit sih. Nah, bener banget, pasti udah sulit banget nih. Kalau juga dilihat nih, sebenarnya permasalahan utama korupsi yang ada di Indonesia ini juga karena sifat faktor individu orang itu sendiri ya, yang terutama jadi latar belakang nih, kayak sifat tamak, moral yang lemah dalam menghadapi godaan, gaya hidup yang konsumtif sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memenuhi gaya atau gengsinya. Tentunya juga korupsi itu penyebabnya nggak cuma dari diri sendiri, tapi juga ada faktor dari institusi. Dalam arti institusi itu yaitu mungkin dari hukuman yang ringan ke koruptor, pengawasan yang mungkin kurang efektif, lingkungan sekitar, atau bahkan sistem penyelenggaraan yang keliru. Itu kan salah satu faktor-faktor yang mungkin juga latar belakang ya dari korupsi. Iya, bener banget. Soalnya kalau misalkan kita ingin melakukan tindakan kriminal dan negara tidak membuat hal itu berat untuk dilakukan, malah kita hanya dengan ringan bisa melakukannya. Bahkan kalau misalkan teman kita mengajak pun, kalau misalkan kita tadi tidak punya moral, tidak punya wawasan kebangsaan yang cukup, mungkin hanya kita ikutan melakukan kriminalitas tersebut.
gitu. Hmm. Tidak datang dari diri sendiri tapi juga datang dari ajakan orang lain gitu sih. Bisa ajakan, bisa mungkin tekanan dari atasan. Oh iya, Mungkin betul juga. Wah, parah Luar- banget ini tekanan dari atasan nih paling bahaya nih. Kita dari bawahan udah nahan-nahan, ketua timnya malah nerima. Dan Diajak. kalau kita nggak nerima, nanti dibilang ini jatahnya buat orang lain. Wah, itu bahaya Waduh. banget ya itu. Kita dianggap Betul dianggap banget dapat sih. juga kayak gitu. Itu bahaya nih. Kalau jadi bawahan. Iya, bahaya Harus- banget ya. Makanya harus ikut arahan atasan. Itu sih benar. iya. Itu salah satu apa ya? Lingkaran setan dalam korupsi sih menurut saya juga ya. Itu susah banget kalau nggak dipotong dari salah satu pihak, itu pasti nggak akan selesai korupsi di Indonesia. Iya, benar Ya, banget. dampaknya gede banget ya. Mm-mm. Tentunya itu tadi parasit bagi birokrasi keuangan. Jelas. Nggak cuma keuangan negara, swasta juga ya. Ya, soalnya pada akhirnya kita semacam mencuri uang rakyat, merugikan masyarakat, merugikan negara dan masyarakat. Dan akhirnya ketika kita merugikan masyarakat, mungkin masyarakat menganggap kita tidak lagi bisa dipercaya untuk mengelola keuangan. Kemarin aku juga baca nih dampak kalau korupsi nggak diantisipasi nih. Kayak misalnya menghancurkan tatanan bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Gak hanya bidang ekonomi aja, tapi bidang sosial budaya. Yang terutama jadi masalah besar tuh psikologi dan persepsi masyarakat nih. Oh, itu. Kepercayaan mereka terhadap kita atau terhadap penegak hukum dan juga terhadap pejabat-pejabat di Indonesia itu jadi memandang sebelah mata. Bener banget. Itu yang jadi permasalahan besar bagi korupsi di Indonesia nih. Efek utamanya kan menurut saya juga itu efek yang sangat besar dan efeknya Iya. domino ya tentunya. Iya, benar. Jadi salah satu upaya pencegahan mungkin tadi ya, harus ada hukuman yang berat. Kemudian menanamkan integritas di jadi seorang pemimpin. Iya. Kemudian sistem teknologi, BPK juga udah ada sih sistem teknologi ya, dengan BBS itu ya, whistleblower itu ya. Whistleblower. Whistleblower. Mungkin Itu ini keren kan banget sih. iya, kita kan juga ini sebagai CPNS kan kita juga dilatih. Tadi ada latihan dasar diklat itu dari BKN. Itu kan menanamkan moral kan, moral sebagai PNS agar kita tidak mengikuti budaya yang sudah ada, budaya busuk yang sudah ada, makanya kita dibentuk supaya lebih bersih gitu kan. Itu kan alasan kenapa adanya Latsar dan Diklat CPNS mungkin. Membentuk Ya. karakter. Bener banget sih, karena perilaku dan karakter itu jadi faktor utama ya. Faktor yang lingkupnya terkecil ya itu dari diri sendiri itu tadi ya. Ini ngomong-ngomong juga, kalau nggak salah kan korupsi ini kan nggak cuma untuk diri sendiri kan, tapi juga bisa untuk penggunaan yang lain. Ya. Nah, untuk penggunaan lain ini biasanya uang-uang kotor ini itu biasanya diputar-putar dulu nih biar jadi bersih, atau istilahnya money laundering. Bener banget nih. Aku juga sering banget nih denger soal money laundering di Indonesia nih. Mungkin dari Mas Syafiq atau Mbak Anissa nih yang ngerti nih soal money laundering dan juga pendanaan terorisme nih, boleh ngejelasin nih salah satu nih. Apa itu money laundering, gimana money laundering apalagi yang terjadi di Indonesia nih? Kayaknya Mbak Anissa lebih paham ini. Moga Mbak. Makasih Mas Syafiq. Oke. Money laundering ya. Ini kan kayak tindak kalau bisa disebut ya, kebetulan ini saya anak hukum nih ya sebelumnya. Mantap. Ya. Nah, ada nih tindak pidana lanjutannya, yaitu disebutnya money laundering atau pencucian uang. Ini bukan uang dicuci gitu ya, tapi emang beda konteksnya. Beda ya. Jadi istilahnya tuh kayak pemutihan uang gitu. Maksudnya di Indonesia ini praktik ini sering dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Tujuan paling umumnya itu praktik kotor ini yakni nyamarin asal usul uang seolah berasal dari aktivitas legal. Makanya itu kenapa disebutnya itu pemutihan. Oke gitu.
Bisa Berarti dikatakan pencucian uang ini tuh bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan berupaya mengaburkan asal-usul uang atau aset yang didapatkan dari cara yang tidak wajar atau ilegal, seperti contohnya nggak cuma korupsi aja sebenarnya. Jadi ada korupsi, nepotisme, perampokan, perdagangan manusia, narkoba, illegal fishing, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang lingkupnya asalnya dari tindak pidana gitu ya. Jadi terus mau dialihkan seolah-olah tuh jadi legal, itu tuh masuknya pencucian uang gitu. Oh, berarti segala ini ya, segala uang yang dia didapat dari tindakan kriminal ya, Mbak? Iya, bisa disebut kayak gitu. Jadi itu juga sebagai apa ya? Di akhir-akhir ini kan kita juga sering dengar nih soal money laundering ini. Mereka itu untuk mengembangkan asetnya. Jadi seolah dilempar ke orang atau ditaruh di kripto atau di mana yang mungkin nggak terdeteksi, kemudian dikembangkan. Itu juga salah satu money laundering, padahal asal usulnya juga dari tindak pidana korupsi itu tadi ya, padahal dananya ya. Bisa. Iya, sesuatu yang ngeri ya ternyata ya. Iya. Ya, jadi salah satu penyebab juga kali ya, jadinya money laundering ini makin mengakar gitu. Jadi globalisasi, banyaknya yang kayak sekarang tuh ya, contohnya kayak kripto tadi yang kayak Mas Novel bilang, itu kan trackingnya susah ya. Kan ada juga kalau dari luar negeri tuh kadang-kadang anonim gitu, jadi namanya nggak tahu tracknya itu flow money-nya dari mana-mana. Nah itu yang agak-agak jadi penyebab mengakar, dan itu juga permasalahan kenapa money laundering ini makin menjalar gitu. Berarti jadi semakin sulit untuk dideteksi lah ya, ini uangnya dari mana, punyanya siapa, untuk apa, gitu ya Pak ya. Globalisasi, kemajuan teknologi sih bagus, tapi celahnya ada di sini juga. Iya, ada positif dan negatif ya. Dari segi institusi sebenarnya produk hukum kita juga minim ya kali ya, kan soal money laundering ini ya. Jadi salah satu penyebab kenapa pencucian uang itu masih ada di Indonesia, dan itu penyebab mulai dari korupsi, kemudian karena rendahnya produk hukum berdampak ke pencucian uang, yang dimana mereka tentunya ya kita tahu lah, banyak lah korupsi terjadi di Indonesia yang orangnya mungkin sudah di penjara tapi keluarganya masih kaya raya, masih jalan ke sana ke sini, kan sama aja itu juga. Iya benar Pak, tidak menyelesaikan sebenarnya. Tidak menyelesaikan permasalahan kerugian negaranya ya, cuman ketangkep orang nggak berjalan semestinya, dimiskinkan atau dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang harus terjadi. Iya, dampaknya jadi sama sih, dampaknya sama kayak korupsi yang merugikan masyarakat aja tapi menguntungkan warga sendiri. Nah, bener banget. Mungkin rekan-rekannya juga bisa, atau pihak-pihak lain yang jadi punya hubungan dengan dia, itu salah satunya ya, pencucian uang itu larinya ke situ mungkin ya Mbak Anissa ya. Iya bisa jadi, tapi kalau saya boleh menambahkan sebenarnya ya regulasi sih ada ya, tapi memang mungkin penyelenggaraannya gitu, untuk regulasinya itulah. Kadang kita kan membuat hukum nih ya, bingung nih gimana sih caranya buat ngelakuin itu, untuk mengaplikasikannya seperti apa, mungkin kayak gitu ya, agak sulit sih. Memang kita pasti semuanya pengen baik ya. Tapi ngomong-ngomong tentang kebijakan ya, ini kan saya punya pengalaman kerja di bank. Ini tuh di bank itu kan dulu sebelum ada aturan tentang PPATK ini PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, mungkin kebijakan ini belum dilakukan ya. Cuman terakhir kan saya kerja di bank ini ada aturan baru, yaitu aturan di mana di setiap formulir pembukaan rekening itu nanti di bagian akhir itu ada persetujuan untuk membuka informasi rekening, baik itu data pribadi, saldo, mutasi, itu boleh diserahkan. Kan dulunya dirahasiakan, tapi sekarang boleh dibuka untuk aparat penegak hukum. Jadi memang informasi-informasi terkait transaksi keuangan itu nantinya boleh untuk disebarkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan untuk keperluan tadi, untuk keperluan analisis transaksi. Jadi takutnya
bank itu digunakan sebagai sarana untuk tadi pemutaran uang atau pencucian uang gitu sih. Oke. Berarti sebenarnya dari pihak perbankan dan juga pemerintah itu mungkin regulasi utama dari pemerintah yang diturunkan ke instansi ya, yang jadinya itu bertujuan untuk apa ya, resiko lah istilahnya, meminimalisir resiko terjadinya tindak pencucian uang itu tadi ya. Itu salah satu mungkin sesuatu yang sangat bagus ya, yang apa ya, yang ibaratnya membuat bank itu juga terbuka gitu, dan juga memaksa kita untuk selalu terbuka mengenai keuangan, bahwa keuangannya ini ini keuangan yang emang benar-benar dari pendapatannya atau dari lain sebagainya, bukan dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Iya, benar banget. Makanya tadi di bank juga itu kami sebagai sebagai instansi ya, perusahaan yang mengelola uang masyarakat, atau di sini istilahnya adalah nasabah, itu kita harus mengenal nasabah. Jadi ketika ada seseorang pembukaan rekening, kita harus benar-benar mengenali nasabah tersebut gitu sih. Jadi kita benar-benar tahu ini nasabah ini kerjanya apa, nama orang tuanya siapa, terus beneran punya KTP atau tidak, terus KTP-nya nanti ini palsu atau enggak, ini nanti KTP-nya dicek itu. Nah, soalnya takutnya uang-uang yang kemungkinan untuk money laundering ini bisa jadi untuk pendanaan terorisme soalnya. Nah, ini hal-hal yang jelas tidak diinginkan kan, gitu. Nah, berarti nggak hanya tindak pidana korupsi, kemudian terjadi pencucian uang, nggak sekedar untuk memperkaya, tapi juga bisa untuk pendanaan terorisme ya. Mungkin menguntungkan pihak-pihak tertentu gitu ya. Aktivitas pencucian uang dengan pendanaan terorisme kan cuma menguntungin pihak-pihak tertentu. Mungkin karena dia ada afiliasi tertentu sehingga mereka mendukung adanya tindak terorisme, kan bisa jadi kan ya. Seperti itu ya. Makanya ini Bank Indonesia itu mengeluarkan kebijakan tentang APU PPT atau anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Jadi memang ini yang kebijakannya spesifik untuk menanggulangi pendanaan terorisme juga Indonesia. Soalnya pendanaan terorisme itu benar terjadi di Indonesia ya. Jadi kan kita tahu lah di Indonesia itu kan rawan dengan terorisme, terlebih kan yang membawa agama. Nah, tidak mungkin kan mereka itu bisa beroperasi tanpa adanya dana lah. Biasanya dana-dana untuk terorisme ini biasanya bersumber dari pemutaran uang tadi, dari money laundering begitu. Iya. Oke, berarti sebenarnya Bank Indonesia ini juga sudah visioner ya, memandang ke depan agar mencegah terjadinya atau meminimalisir dari sebuah resiko itu tadi ya. Dengan menerbitkan APU PPT, yaitu anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Mungkin mereka juga punya latar belakang tertentu, karena di Indonesia seringkali itu Mas, terjadi permasalahan itu ya. Iya, soalnya kan di Indonesia itu kan kenapa bisa adanya terorisme? Seringnya kan karena di Indonesia kan ini relatif terlalu mengagungkan, terlalu fanatis terhadap agama atau kepercayaan yang mereka peluk. Mungkin itu yang mendasari mereka hanya menganggap diri mereka atau kelompok mereka itu adalah yang di pihak yang benar. Jadi fanatisme terhadap kepercayaan ini yang bisa mendasari kenapa terjadinya teroris. Dan mungkin bagi orang-orang yang memiliki dana melihat bahwa mungkin ideologi mereka itu tersampaikan, hanya mungkin mereka mendanai kelompoknya sesuai dengan ideologi mereka. Akhirnya terjadilah pendanaan terorisme. Mungkin kira-kira itu sih. Sesuatu yang sangat berat sih Mas sebenarnya, karena latar belakang agama di Indonesia juga beragam. Yang seagama aja terkadang memiliki paham atau ideologi tertentu, sehingga relatif heterogen sekali di Indonesia nih perbedaannya ya. Mungkin sesuai latar belakang saya beragam. Sudah dari tahun 1900-an awal dulu ada kaum abangan, ada putihan. Itu juga sesuatu yang sebenarnya memecah belah ini. Menganggap bahwa suatu kaum itu dia lebih powerful atau dia lebih beriman lah gampangnya gitu ya. Itu juga sudah terjadi sejak zaman dulu sebenarnya. Padahal yang harus kita yakini adalah semua agama itu tidak ada yang mengajarkan tentang kekerasan. Cuman itu sih. Biasanya dari pengaruhnya sendiri yang terlalu semangat. Iya, benar banget, fanatismenya terlalu berlebihan. Yang pada akhirnya dampaknya ya untuk orang masyarakat pada umumnya yang rasa terteror ya. Dirugikan sebenarnya.
baik secara fisik yaitu korban, bahkan juga psikologi bagi orang yang sebenarnya bukan korban, tapi kan menyaksikan aja itu kan pasti takut nih. Kita tahu melalui media aja udah rasanya merinding ya. Di sekitar kita terjadi sesuatu kayak gitu ya. Sebentar nih Mas, aku juga mau nanya nih sebenarnya nih. Kalau upaya pencegahan sebenarnya secara garis besar bagaimana sih pendanaan terorisme ini? Mungkin kalau pencucian uang tadi sudah ada ya, PPATK itu tadi, dan juga APU PPT ini juga jadi sebagai pedoman ya. Tapi kalau secara general lah, bagaimana sih pencegahan atau penyelesaiannya itu seperti apa itu? Saya juga pengen tahu nih soal itu nih. Sebenarnya kalau misalkan secara kebijakan nanti, kalau misalkan tentang hukum mungkin nanti bisa nanya Mbak Anissa jika ada ya. Tapi secara menurut saya soalnya pendanaan terorisme itu selama pencucian uang itu masih bisa dilakukan, selama itu pula pendanaan terorisme masih bisa dilakukan juga. Dan kemungkinan kalau misalkan pendanaan terorisme itu mau dikurangi, mungkin malah dari terorisme itu sendiri dari awal. Jadi tidak akan ada pendanaan terorisme jika tidak ada terorisme. Wah, itu bener banget. Susah banget tapi. Tidak akan ada pendanaan juga kalau nggak ada pencucian uang dan terjadi korupsi. Wah, itu sebenarnya masalah besarnya yang kayak snowball ya. Iya. Dari masalah langsung gulung-gulung. Jadi nggak cuman berimbas pada satu korupsi aja, tapi ada hal-hal lain yang berdampak dari awal korupsi. Ya, bener banget, mengekor. Wah, ternyata masalah kayak gini rumit banget ternyata. Cuman sekedar memutus rantai terjadinya terorisme atau pendanaan korupsi atau pencucian uang, tapi juga harus ada nih peran-peran tertentu dari kita tentunya ya. Jadi kita sendiri juga harus mulai menyadari bahwa kita itu kan hidup berbangsa dan bersama-sama. Jadi kalau bisa hidup lurus aja, jangan merugikan orang lain. Bener banget. Yang penting hubungan dengan sesama manusia itu terjaga, tetap baik dan baguslah hubungan antara manusia gitu ya. Ya. Gimana mungkin ada tambahan nih? Ya, saya mau nambahin ini ya. Mungkin karena kita adalah CPNS BPK ya, mungkin menurut saya peran BPK ini bisa untuk, kan tadi kita bilang kalau misalkan ini kan snowball, jadi kita harus tahu duduk permasalahannya kan adalah di korupsi mungkin ya, atau tindak kriminal berdasarkan ekonomi. Jadi peran BPK adalah kita harus mengawasi setiap tadi keuangan yang negara. Mungkin kalau misalkan transaksi keuangan itu mungkin bisa diurus sama PPATK atau dari KPK. Sebenarnya kalau misalnya kita kan BPK kan mengurusnya kan uang negara. Jadi setidaknya kita dari BPK itu harus bisa menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan ini adalah akuntabel dan transparan bagi pihak-pihak manapun yang ingin tahu pengelolaan uang negara. Gitu sih menurut saya. Sesuai dengan core value-nya ya Mas, IIP. Integritas, independensi dan profesional. Itu jadi salah satu dasar sih yang harus ditanamkan ya tentunya ya. Sebenarnya nggak cuma buat pegawai BPK, tapi juga buat seluruh pejabat ya harusnya ya. Semuanya harus kayak gitu ya. Cuman karena BPK sebagai pemeriksa, jadi dia harus lebih lah. Harus lebih. Dan kan kita yang mengawasi, kan kita adalah instansi yang dari UUD ya, dari Undang-Undang Dasar. Kita yang utama, kita yang mengawasi. Nanti kalau misalnya kita menemukan temuan, baru kita nanti serahkan ke aparat yang mengurus lah. Berwajib ya. Ya, berwajib lah. Yaitu PPATK atau itu BNPT, Badan Penanggulangan Terorisme, atau banyak penegak hukum. Bahkan. Ya, banyak banget ya Mas. Artinya enggak dari tindak pidana korupsi, pencucian uang dan pendanaan terorisme, BPK ini juga punya peran aktif ya dari istilahnya dari sebagai pemeriksa, sebagai pengawas juga, bagaimana sih menanggulangi semua itu biar nggak terjadi gitu. Iya. Oke. Mbak Anissa mungkin ada tambahan? Mungkin ini kata-kata terakhir mungkin karena kita sudah melebihi waktu. Bener banget. Iya, di penghujung acara nih kita udah mau closing. Mungkin ada closing statement nih dari Mbak Anissa, bagaimana Mbak? Silahkan. Secara garis besar bisa saya mungkin simpulkan sedikit ya. Jadi perilaku kita bahas awal tuh dari korupsi, ternyata tuh banyak ya imbasnya tuh. Dari korupsi ternyata jadi tindak pidana pencucian uang, ternyata dari tindak pencucian uang ini bisa juga ternyata
buat pendanaan terorisme juga bisa mungkin gitu. Nah, di sini tadi sempat menyebutkan tentang peran BPK juga. Nah, kita punya peran di situ sebagai lembaga audit, terutama peran Badan Pemeriksa Keuangan yang strategis terutama untuk mendukung untuk penuntasan kasus-kasus dugaan korupsi yang dapat mengarah ke pencucian uang dan hingga pendanaan terorisme tadi. Tapi ya kan kita tuh konteksnya lebih ke aliran, kalau misalnya ada aliran kayak negara di situ baru kita bisa masuk di situ ya kan. Bisa masuk, ya. Tapi sebenarnya kita nggak cuman bahas tentang peran BPK doang sih, seharusnya tuh dari diri kita sendiri, nggak cuman sebagai instansi tapi juga masyarakat dari hal-hal kecil aja. Cuman kita tuh harus berperilaku jujur atau nggak yang kayak kalau misalnya ditilangnya bayar kayak gitu. Jangan. Itu sesuatu yang sangat susah terjadi di Indonesia. Berbudaya sih. Dan bayar polisi kan hal-hal kecil itu ya. Sebenarnya itu dari itu aja dulu, baru deh kita ngomongin hal besar. Yang benar. Jadi ya, benar banget. Budaya itu udah mengakar kuat di Indonesia ya. Susah banget buat ngapusin kayak gitu. Dan kalau bisa dihapuskan, Indonesia bisa semaju New Zealand yang korupsinya amin. Oke, terima kasih ya buat rekan-rekan semua nih. Buat pembahasan kali ini panjang banget nih kalau kita terusin, bisa sampai lupa waktu ya, soal korupsi, pencucian uang, pendanaan terorisme. Ketiga hal itu ternyata berkesinambungan, dan juga ketiga hal itu ternyata seperti snowball effect ya, yang lama-lama membesar ketika menggulung dari waktu ke waktu ya. Dan salah satu hal yang harus ditegaskan, kita juga harus bisa memotong ya aliran salah satunya itu, terutama mungkin dari korupsi, harus dipotong habis-habisan mengenai korupsi sehingga tidak ada pendanaan. Dan juga dari segi penegak hukum harus memotong terorisme di Indonesia, bagaimana agar tidak berkembang kuat di Indonesia, sehingga ketiga hal tersebut bisa teratasi. Semoga tentu harapannya ya, korupsi dan pencucian uang di Indonesia dan juga pendanaan terorisme cepat selesai dan juga tidak mengakar kuat kembali. Amin. Oke, baik. Kali ini terima kasih buat Mas Syafiq ya, dan juga Mbak Anissa nih. Sama-sama Mas Opal. Kita harus ketemu nih, biar kita gak cuman lewat virtual seperti ini podcastnya, kita bisa ngobrol secara langsung, panjang lebar. Siapa tahu kita bisa mengusulkan sesuatu ya ke negara ini. Kita bisa berperan aktif tentunya ya. Mengedukasi. Bener banget, mengedukasi. Oke. Nah, itu saya tutup ya rekan-rekan semua. Selamat malam buat pendengar dan juga yang menonton mungkin podcast Latsar ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.